kelainan kongenital ini kan banyak ya. Jadi untuk penyebabnya sendiri itu faktornya apa aja, dokter? Apakah memang ini murni kelainan genetik atau memang bisa terjadi dari faktor yang lain, dokter? Faktor lingkungan ini juga berpengaruh pada terjadinya kelainan bawaan ya. Oke. Jadi ada lingkungan-lingkungan dengan kondisi sosial yang memang biasa dengan minum alkohol, perokok, itu juga menjadi faktor resiko terjadinya kelainan bawaan, gangguan terhadap kehamilan, kemudian infeksi, itu juga sangat sering terjadi. Sobat Kanjo. Halo Sobat Kanjo, sahabat RSUD Kanjuruhan. Kembali lagi di podcast PKR RSUD Kanjuruhan. Bersama saya, Dr. Gladiar, dan hari ini kita akan membahas topik yang sangat menarik, yaitu kelainan kongenital pada anak. Bersama kita di sini sudah hadir dokter spesialis bedah anak yang luar biasa, Dr. Andika Purbasasmita, spesialis bedah anak di RSUD Kanjuruhan. Halo dokter. Halo. Apa kabar dokter? Alhamdulillah baik. Oke. Kesempatan ini kita akan membahas topik yang menarik ya dokter, yaitu kelainan kongenital pada anak. Pertama-tama boleh dijelaskan dokter, apa itu kelainan kongenital pada anak dokter? Jadi kelainan bawaan ya, khususnya itu saya kan mendalami di bidang bedah anak ya. Artinya kelainan yang bisa terjadi mulai dari kehamilan trimester 1, 2, 3, kemudian sampai dengan lahirnya anak tersebut gitu. Nanti dapat dipengaruhi dari berbagai macam faktor yang nanti akan saya jelaskan berikutnya. Tapi kira-kira secara waktu terjadinya dimulai dari itu. Dimulai dari trimester dimulai dari sebelum terjadi kehamilan. Kalau dia memang ada di kelainan genetik, maka dia memang sudah ada kelainan di genetik sebelumnya. Oke, berarti bukan tiba-tiba bayinya lahir terus terjadi kelainan gitu enggak ya dokter? Berarti waktu hamil sudah terjadi kelainan gitu ya dok? Kalau kasus kelainan kongenital pada anak ini kira-kira seberapa sering yang dok terjadinya? Apakah banyak kasus-kasus kelainan kongenital pada anak ini dokter? Jadi kalau kelainan kongenital pada anak ya, khususnya pada bedah anak itu cukup banyak. Apalagi kalau pada anak lebih banyak lagi. Jadi di bidang bedah anak sendiri sudah banyak. Kemudian di bidang kardiologi juga ada kelainan bawaan di jantung. Kemudian di bidang yang lain juga banyak ya. Saya akan menjelaskan di bidang bedah anak sendiri juga cukup banyak. Rata-rata yang paling banyak terjadi di sini itu kasusnya atresia ani, kelainan bawaan tidak punya anus, kemudian kelainan bawaan gangguan saraf pada saluran cerna, kemudian ada yang riwayat dengan kelainan bawaan tidak menutupnya proses vaginalis atau kantong hernia, kemudian hidrokel, dan masih banyak lagi. Tapi itu yang cukup sering terjadi, banyak di masyarakat kita di Kabupaten Malang Selatan khususnya. Banyak berarti ya dok ya sebenarnya. Ya. Kira-kira kalau pada kasus kelainan kongenital itu apakah semuanya ini perlu tindakan atau ada yang tidak perlu tindakan dokter? Misalnya perlu tindakan operasi atau bagaimana untuk menangani kasus-kasus kelainan kongenital pada anak? Tentu kita harus mendalami dulu ya, apa penyebab dari terjadinya kelainan tersebut. Yang kedua, kita juga harus mendalami, mencari apa akibat yang ditimbulkan dari kelainan bawaan tersebut. Khususnya kalau memang itu memerlukan tindakan bedah, tentu harus dilakukan karena itu harus segera dilakukan ya. Kemudian kalau dia memang tidak menimbulkan gangguan yang harus segera membutuhkan tindakan bedah ya bisa diperbaiki dengan diobservasi dulu, kemudian diberikan pengobatan. Contohnya seperti ini. Misalkan kalau dia kelainan bawaan yang bersamaan dengan tidak punya anus, kemudian dia jantungnya bocor, dan sebagainya. Jadi tidak semua itu juga harus ditangani. Kalau untuk jantung bocor itu ada yang bisa diberikan pengobatan, kemudian terjadi regresi atau penutupan sendiri. Ya. Kemudian untuk tidak punya anus ini
memerlukan tindakan bedah, jadi harus dilakukan tindakan bedah. Jadi, tapi tidak semua itu dilakukan bersamaan atau tidak semua juga dilakukan tindakan bedah, tergantung dari akibat daripada kelainan bawaan yang ditimbulkan. Berarti nggak semua waktu lahir ditemukan kelainan kongenital itu harus, misalnya perlu tindakan operasi, nggak harus ada yang segera dioperasi, ada yang bisa ditunda dulu kalau memang harus ada perbaikan kondisi dulu gitu ya, Dok? Mungkin berat badannya harus cukup, usianya harus cukup gitu ya, Dok? Ya, jadi tetap prioritasnya apakah kasus tersebut ini dalam kategori emergency, urgensi, atau bisa dilakukan secara elektif. Kalau memang itu sifatnya emergency, ya kita harus mengesampingkan faktor-faktor yang lain ya. Mungkin yang memang harus diperbaiki, tetapi tetap harus segera dilakukan tindakan bedah. Begitu juga urgensi. Tetapi jika itu dapat dilakukan secara elektif atau direncanakan, dipersiapkan dengan baik, preoperatifnya tentu harus sebaik mungkin dipersiapkan untuk preoperatifnya. Kira-kira yang kasus yang di RSUD Kanjuruhan ini yang paling sering ditangani Dokter Andika itu kasus apa aja, Dokter? Ya, sama yang bisa dikerjakan di sini. Kalau di Kanjuruhan kita sudah bisa melakukan tindakan bedah anak khususnya. Kemudian kita juga bisa melakukan tindakan minimal invasif, laparoskopik. Kemudian kita juga bisa melakukan tindakan diagnostik dan tindakan untuk upper dan lower untuk endoskopi, kolonoskopi. Ya. Udah canggih ya dokter berarti di sini ya, Dok? Alat-alatnya. Alhamdulillah di sini sudah cukup lengkap alat-alatnya. Terus untuk penyebabnya sendiri, Dokter, kan ini kan kelainan kongenital ini kan banyak ya. Jadi untuk penyebabnya sendiri itu biasanya faktornya apa aja, Dokter? Apakah memang ini murni kelainan genetik atau memang bisa terjadi dari penyebab dari faktor lingkungan atau yang lain, Dokter? Ya, jadi untuk faktor resiko dan penyebab ini cukup banyak ya. Saya sebutkan secara garis besar aja. Yang pertama adalah faktor genetik. Tadi saya sudah sempat singgung bahwa kalau faktor genetik ini juga cukup berperan. Kalau memang sudah ada defek atau ada kelainan pada genetik sebelumnya, itu juga berkaitan erat dengan terjadinya kelainan bawaan. Hanya memang kita diagnostik secara genetis itu tidak mudah, tidak murah, dan tidak semua rumah sakit itu bisa melakukan itu secara genetik. Walaupun itu sekarang sudah dikembangkan cukup baik di rumah sakit center rujukan ya. Jadi sudah dilakukan pemeriksaan genetis bahkan sebelum terjadi kehamilan, sehingga untuk mempersiapkan penanganan jadi lebih baik. Kemudian faktor sosioekonomi dan demografi ini juga berpengaruh cukup erat ya. Jadi di negara-negara berkembang, kemudian demografi daerah tertentu itu berbeda-beda. Ya, jadi faktor gizi, malnutrisi ini juga berpengaruh dari kehidupan sosioekonominya dan demografi. Tentu daerah-daerah yang dengan kondisi tertentu itu sangat berpengaruh. Berikutnya adalah faktor lingkungan. Faktor lingkungan ini juga berpengaruh pada terjadinya kelainan bawaan ya. Jadi ada lingkungan-lingkungan dengan kondisi sosial yang memang biasa dengan minum alkohol, perokok, itu juga menjadi faktor resiko terjadinya kelainan bawaan, gangguan terhadap kehamilan, kemudian infeksi itu juga sangat sering terjadi pada saat kehamilan, itu juga sangat berpengaruh. Contoh kalau infeksi pada jenis virus sitomegalovirus itu terjadi atresia biliar. Kemudian gizi ya, tentu gizi ini sangat penting sekali diperhatikan agar mempersiapkan pada saat kehamilan dan sampai dengan lahirnya bayi ini betul-betul sehat. Baik itu asam folat, zat besi, dan sebagainya.
Oke, berarti sebelum hamil harus dipersiapkan dulu ya dokter ya, untuk agar nanti bayinya lahir dengan sehat dan tidak ada kelainan kongenital. Kemudian apakah, diagnosis dari kelainan kongenital ini bisa dilakukan sebelum kelahiran? Jadi apakah waktu hamil itu sudah bisa deteksi kalau misalnya, bayi ini mempunyai kelainan kongenital? Oke, jadi pada beberapa kasus itu, bisa dideteksi pada saat kehamilan ya. Oke. Kalau sebelum kehamilan tentu pasti sulit ya, karena itu membutuhkan, modalitas dan fasilitas yang sangat canggih ya. Kemudian kalau pada saat kehamilan yang paling sering dilakukan adalah dengan pemeriksaan ultrasonografi kehamilan ya. Jadi beberapa kasus itu, memang dia sudah diketahui sebelum bayi tersebut lahir. Contohnya kasus yang cukup sering terjadinya, atresia duodenum atau yeyunum ileum. Jadi adanya, atresia atau tidak terbentuknya usus, sebagian usus, sehingga tampak gelembung-gelembung pada saat USG kehamilan gitu. Kemudian bisa jadi dengan, kelainan bawaan dengan gastrosisis atau omphalocele. Jadi tidak terbentuknya sempurnanya, dinding perut, sehingga organ-organ dalam perut itu ada di luar. Sehingga tampak pada saat USG kehamilan sebelum bayi tersebut lahir gitu. Jadi masih banyak yang bisa diketahui sebelum lahir. Berarti bisa dipersiapkan waktu kelahirannya ya dokter. Mungkin kalau misalnya nanti waktu kelahiran, sebelum kelahiran sudah diketahui, berarti nanti bisa, mungkin kalau memang butuh tindakan lebih, misalnya kalau mungkin butuh alat bantu nafas atau apa gitu kan, bisa lebih dipersiapkan dulu ya dok? Semakin lebih dini diketahui akan menjadi semakin lebih baik persiapannya. Saya sebut contoh kasus gastrosisis yang tadi saya bilang, sebagian atau seluruh organ perutnya ada di luar, itu bahkan sudah disiapkan untuk join operasi. Jadi ketika sudah diketahui sebelum lahir, disiapkan untuk operasi sesar, kemudian pada saat itu juga bisa dilakukan closure primary. Jadi dilakukan penutupan ya secara primer untuk organ-organ tadi dimasukkan dalam perut. Berarti kalau seperti itu kan akan meningkatkan prognosis dari pasien sendiri ya dok? Ya, kalau dipersiapkan lebih awal. Semakin baik persiapannya, semakin cepat ditangani sesuai kebutuhannya, maka prognosanya pasti lebih baik. Oke, ini kan mungkin banyak juga orang tua yang punya anak dengan kelainan kongenital atau kelainan bawaan ya dokter. Mungkin berarti kan ini kalau misalnya ditangani dengan baik, nanti prognosisnya akan baik. Mungkin berarti pesan untuk orang tuanya seperti apa dokter? Berarti ini kan bukan akhir dari semuanya kan dok? Jadi kan pasiennya apakah nanti bisa tumbuh dengan baik atau bagaimana dokter? Ya, yang pertama kalau itu lahir di fasilitas kesehatan tentu akan diarahkan sesuai dengan alur tata laksananya. Tetapi jika itu lahirnya di fasilitas yang lebih sederhana, terbatas, tentu yang pertama adalah jangan panik dulu, pikirkan dengan tenang, kemudian segera ke fasilitas kesehatan terdekat atau ke dokter terdekat, kemudian akan diarahkan untuk konsultasi atau rujukan ke tingkat fasilitas yang lebih baik, tentu yang ada penanganan yang lebih lengkap. Apakah itu kelainan bawaan tersebut terkait dengan segera penanganan bedah untuk bedah anak, apakah kelainan bawaan yang lainnya. Jadi segera dikoordinasikan dengan fasilitas yang lebih lengkap, lebih lanjut. Oke, selanjutnya dok, berarti ini kan banyak ya dok ya yang mengalami anak dengan kelainan kongenital. Mungkin bisa diceritakan dok, apakah ada pengalaman
kasus pasien yang sudah dirawat oleh Dokter Andika yang tumbuh dengan baik, yang prognosisnya baik, yang sehat sampai saat ini. Mungkin bisa diceritakan Dokter untuk menginspirasi para orang tua di luar sana. Ya, jadi ini juga menjadi edukasi yang sangat penting sejak awal saya melakukan praktek di Kabupaten Malang, khususnya Malang Selatan ya. Jadi bahwa jika kita tangani dengan baik, kita adalah teamwork. Dokternya akan menangani sesuai dengan kebutuhan kelainannya, kemudian perlu juga kerjasama dengan orang tua. Terkait dengan pemenuhan status gizinya di rumah, kemudian merawat anak dengan baik, kemudian memberikan bimbingan psikologis yang baik kepada anak, tetap memberi semangat agar dia berkembang dengan baik, tetap rutin kontrol ke rumah sakit atau fasilitas kesehatan. Kemudian saya selalu sampaikan bahwa kita tetap akan harus berusaha yang terbaik. Kemudian biasanya orang tua merasa bahwa ini menjadi cobaan yang paling berat, merasa sendiri, seakan-akan anaknya sakit seperti ini tidak ada yang lain. Maka selalu saya sampaikan bahwa kasus di sini banyak. Kemudian saya sampaikan juga bahwa kasus-kasus yang sudah ditangani juga banyak yang sudah menjadi baik. Kemudian kami juga punya grup atau paguyuban ya. Orang tua yang dia menderita kelainan bawaan, anak-anaknya itu sangat bermanfaat, di mana di dalam grup paguyuban itu sendiri teman-teman bisa saling support, kemudian saling memberi semangat, saling sharing cara merawat, bahkan yang anaknya sudah di stoma, bagaimana merawatnya, mereka saling bertukar pendapat, bertukar ilmunya, kemudian ada alat-alat tertentu yang mereka saling bertukar, bagaimana cara membuat kantong stoma yang sederhana, yang murah, yang tidak beli atau mahal. Harus beli ya, Dok. Ya, mereka saling bertukar di situ, sehingga itu menimbulkan rasa percaya diri bahwa oh ternyata yang sakit seperti ini tidak hanya anak mereka sendiri, jadi banyak kasusnya. Kemudian di event-event tertentu kami kebetulan rutin bertemu tiap tahunnya untuk melakukan ya seperti silaturahmi paguyuban lah, saling bertukar, kemudian saling memberi motivasi. Banyak banget berarti ya Dok. Yang terakhir ini Dokter pertanyaannya, apa yang kira-kira bisa dilakukan oleh calon orang tua untuk mencegah kelainan kongenital yang terjadi pada anak mereka? Jadi kira-kira apa Dokter yang bisa dilakukan sebelum hamil, saat hamil, itu bisa dijelaskan Dok? Ya, jadi yang pasti adalah kita harus pola hidup sehat ya. Jadi gizi yang baik, makanan yang bergizi, minuman yang sehat, tidak merokok, tidak konsumsi alkohol, kemudian ada kita di lingkungan yang sehat, tidak konsumsi garam yang tinggi, tidak konsumsi gula yang tinggi. Dari pola hidup tentu itu sangat penting. Kemudian rutin melakukan pemeriksaan sejak awal kehamilan, ketika sudah tahu bahwa dia hamil, maka sudah harus terprogram rutin kontrol sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan, baik itu di puskesmas, di dokter umum, kemudian di rumah sakit ya. Nanti akan ada jadwal-jadwal tertentu untuk melakukan deteksi dini, apakah itu dengan USG, kemudian pemeriksaan screening awal itu biasanya dilakukan pemeriksaan TORCH itu ya. Iya, screening untuk cek darah ya, Dok. Kemudian USG juga setiap trimesternya akan dilakukan. Yang paling terakhir, mungkin ada closing statement Dokter buat teman-teman yang ada di rumah, mungkin bisa ada yang sesuatu yang disampaikan dari Dokter Andika. Ya,
Jadi yang penting bagi orang tua tetap kita memberikan penanganan yang terbaik terhadap anak dengan kelainan bawaan lahir, khususnya di bidang bedah anak. Jangan lupa koordinasi dengan fasilitas kesehatan terdekat. Kemudian kami dan tim di RSUD Kanjuruhan insya Allah siap memberikan penanganan yang terbaik dengan fasilitas dan peralatan yang sangat mumpuni yang terbaik di RSUD Kanjuruhan, mulai dari penanganan bedah konvensional sampai dengan minimal invasif. Kami siap di RSUD Kanjuruhan. Baik, berarti kalau misalnya nanti ada teman-teman yang di rumah, para orang tua, kalau memang curiga anaknya ada kelainan kongenital, bisa nanti konsultasi dengan Dokter Andika, nanti bisa ketemu beliau di Poli Bedah Anak RSUD Kanjuruhan. Oke, luar biasa sekali hari ini dokter. Terima kasih banyak Dokter Andika atas waktu dan ilmu yang telah disampaikan. Sama-sama. Semoga bermanfaat bagi kita semua, bagi para orang tua, calon orang tua yang ada di rumah. Semoga apa yang sudah disampaikan Dokter Andika dapat sangat membantu dan bermanfaat bagi kita semua. Baik Sobat Kanjo, terima kasih. Jangan lupa like, comment, and subscribe dan share ke keluarga, ke teman-teman supaya banyak yang bisa teredukasi tentang kelainan kongenital pada anak ini. Akhir kata, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Kanjuruhan Sehat, Indonesia Emas. Sobat Kanjo.